Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa tasliman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Maha suci Allah yang telah menggantikan malam kepada siang dan mengantarkan siang menuju malam. Hari demi hari berlari membentuk bulan dan lambat laun berganti menjadi tahun. Tak terasa, akhirnya kita sekarang telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 3 catatan yang dapat kita garis bawahi pada Ramadan kita kali ini. Yang pertama yakni bahwa ternyata seliar apapun hawa nafsu kita, ia masih bisa didewasakan. Sahabat, pernahkah kita merasa malas untuk beribadah? Adalah karena hawa nafsu kita belum menjadi hawa nafsu yang terdidik. Imam Ghazali radhiyallahu an menyebutkan bahwa ada berbagai cara untuk meningkatkan hawa nafsu kita dari ammarah bisu, kemudian naik menjadi lawamah, hingga akhirnya menjadi mutmainnah. Salah satunya yakni dengan membiarkan tubuh kita tetap dalam keadaan lapar. Beliau juga mengibaratkan bahwa hawa nafsu kita seperti seekor kuda yang liar. Tidak ada cara untuk membuatnya tunduk kepada majikan kecuali dengan membiarkannya agar tetap dalam keadaan lapar. Momentum Ramadan kali ini telah banyak mengajarkan kepada kita bahwa di balik seseorang yang lapar, ia menjadi tidak bersinergi untuk melakukan perbuatan seperti mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Quran Surah Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Al-ayah. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku sebagai seseorang yang bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan, kecuali hawa nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Kekuatan nafsu seiring bertambah dengan bertambahnya energi yang berada dalam tubuh kita. Energi yang dihasilkan dari makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi bayangkan saja, apabila diri kita tidak pernah menahan diri dari makan dan minum, maka hawa nafsu akan bertumbuh dengan pesat dan liarnya di dalam diri dan jiwa kita. Allah menghadiahkan puasa pada seluruh orang mukmin agar mereka bisa mengendalikan hawa nafsu mereka, mendewasakan hawa nafsu mereka sehingga hawa nafsu tidak lagi menjadi seperti anak kecil yang bisa mendapatkan segala sesuatu hanya dengan merengek dan menuntut. Maka dari itu, hawa nafsu perlu untuk dipaksa agar mereka bisa menjadi dewasa. Yang kedua, yakni sekotor apapun jiwa kita, ia masih bisa dibersihkan. Sahabat, jangan mengira bahwa apa yang di dalam tak pernah tersentuh kotoran. Kita sebagai manusia memang tidak pernah bisa memastikan kotoran apa saja yang masuk melalui mata, telinga, mulut, dan pikiran kita. Tapi kita sebagai manusia dengan berpuasa bisa menyaring kotoran-kotoran untuk hasil yang lebih jernih. Sehingga kita tahu mana hal-hal yang baik untuk diri kita dan mana hal-hal yang hanya berdampak buruk bagi keseharian kita. Yang ketiga, bahwa ternyata sepicik apapun ego kita, ia masih bisa dicerdaskan. Sahabat, manusia selalu berdiri pada egonya sendiri, seolah ia mengatakan, inilah saya. Dan nalar pun berikutnya akan membentuk suatu kekuatan diri untuk memuaskan ego. Karena ego membentuk manusia sehingga ia merasa bahwa dirinya lah yang terbaik, tak perlu masukan dan sumbang saran. Ramadan menuntut ego untuk percaya pada kenyataan bahwa ternyata apa yang selama ini ego banggakan tidak sama dengan apa yang dibayangkan. Dan kelemahannya pun begitu sederhana. Semua ada pada energi yang dihasilkan dari lauk, nasi, telur, atau apapun makanan lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Untuk selebihnya, ego benar-benar tidak punya apa-apa. Dalam bentuk lain, ego bisa ditundukkan dengan cara memperbanyak sujud. Itulah mengapa pada bulan Ramadan kita dituntut
dan dianjurkan untuk memperbanyak qiyamul lail. Sahabat, beberapa hari ke depan kita telah memasuki Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan seluruh umat Islam. Semoga tarbiyah robbaniyah pada Ramadan kita kali ini bisa mendewasakan nafsu kita, sehingga nanti pasca Ramadan kita telah bisa mengendalikan diri dengan lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.